topik pada episode ini, yaitu P3A itu menunaikan tugas, maka dia ada pada menit ke-2. 30. Kaji ulang ADART sebagai aturan main lembaga pada menit ke-7. 30. Wilayah kerja dan pembagiannya pada menit ke-19. 30. Proses reorganisasi lembaga pada menit ke-28. 30. Menghidupi lembaga, menghitung rencana pendapatan pada menit ke-40. 30. Menghitung rencana belanja pada menit ke-51. 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Bincang SDA atau Bincang Sumber Daya Air membahas tentang isu-isu pengelolaan sumber daya air dan juga permasalahan-permasalahan turunannya. Kalau kita berbicara sumber daya air, maka yang akan kita bahas itu dari mulai air, sumber air dan daya air. Air itu terdiri dari air permukaan, air tanah diantaranya Kemudian sumber air itu terkait dengan konservasi. Kemudian daya air itu adalah pengendalian daya rusak. Baik Sobat SDA, ini sedianya pada episode ini mau membahas lembaga P3 yang ideal itu seperti apa, yang mandiri, yang mungkin bahkan bisa menjadi penggiat ekonomi. Ini seperti apa, itu sedianya seperti itu. Cuman saya pikir lagi bahwa sebaiknya yang mendesak itu adalah minimal minimal itu P3 itu seperti apa. Ini yang ingin saya bahas. Dengan adanya P3A itu apa yang diharapkan minimal yang bisa dilakukan seharusnya itu. Artinya apa, kalau tidak bisa memenuhi itu P3A itu belum dikatakan sebagai bahkan itu belum pemula hanya gambar hanya ada nama dan peran dan fungsinya itu tidak ada. Jadi itu hanya nama kalau tidak memenuhi standar minimal. Baik Sobat SDA, yang inti dari keberadaan P3A terhadap pengelolaan jaringan irigasi karena jaringan irigasi ini tujuannya adalah memberikan pelayanan air sesuai dengan kebutuhannya petani. Kebutuhannya itu muncul dari usulan atau rencana tata tanam yang kemudian disesuaikan dengan debit andalan. Maka tugas dari P3A ini yaitu menyampaikan usulan rencana tata tanam. Kemudian setelah diproses di lembaga pengelola irigasi berikutnya, baik dinas kemudian komisi irigasi, kemudian diterimalah penetapan rencana tata tanam. Setelah diterima, itu tugas dari P3 itu mensosialisasikan, kemudian membagi air sesuai dengan rencana tata tanam itu. Jadi kalau sudah membagi air jadwal buka tutup pintu air itu artinya ini sudah koneksinya dengan juru. Setelah dari pemerintah memberikan alokasi air di pintu sadap tersier dan diantarkan sampai 50 meter, itulah di situ P3A itu menerima dan membagikan sesuai jadwal yang telah disepakati. Sebenarnya itu saja. Dalam kata yang singkat, itu memenuhi kebutuhan air setiap anggotanya sesuai rencana atau rencana tata tanam. Kalau ada penyimpangan, itu bukan meanaktirikan satu anggota menganak-emaskan anggota yang lain. Jadi sederhananya itu sudah menyalahi rencana tata tanam. Atau ada permainan, ada yang minta air yang tidak sesuai alokasi sebelumnya, itu berarti sudah menyalahi rencana tata tanam. Ketika kita sudah membuat rencana, maka yang menjadi tugas utama itu bagaimana rencana itu terpenuhi. Boleh jadi lebih misalnya ada kelebihan air tentunya ada lebih, karena itu 80% debit andalan itu yang bisa dijaminkan.
dan ketika itu ada kelebihan air itu bisa dimanfaatkan. Tapi 80% itu diamankan betul-betul. Jangan sampai ada di sana sudah tercantum rencana tata tanamnya tapi tidak terpenuhi. Ini yang patut dievaluasi. Ya, jadi harus memenuhi rencana tata tanam itu. Karena ini berbicara pengairan atau PU sumber daya air, maka yang diurus adalah sesuai rencana tata tanam itu. Dan bagaimana dengan sinkronisasi dengan pertanian ya, target produksi, sehingga kalau ada target produksi ada data produktivitas berapa yang sementara ini. Nah, kemudian akan muncul angka rencana yang harus ditanam. Nah, ini disitulah waktu Komir membahas ya, Komisi Irigasi itu terdiri dari Dinas Pertanian dan Dinas PU sumber daya air, yang di sana ada masalah data debit andalannya ada di PU dan data target tanamnya ada di target produksinya ada di pertanian. Kemudian ada di Bapeda itu sebagai yang punya strategi, yang punya di sana ada data lahan, potensi lahan, kemudian ada data dari potensi lahan itu dan juga potensi pengairan, potensi air, dan kemudian ditetapkan RPJMD. Nah, itu karena ada di Bapeda. RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah. Ya, ini setiap kurun waktu 5 tahun itu ada targetnya. Nah, di sanalah beracuan itu maka ditetapkan RTT. Nah, selebihnya luas lahan sawah yang mampu diairi itu adalah sesuai dengan debit andalan. Ya, jadi tidak bisa mendatangkan air di luar itu. Nah, selebihnya ini tentunya harus ada upaya lain ini. Jadi tentu akan tidak memenuhi, ya, tapi yang perlu dipahami irigasi itu bukan hanya irigasi permukaan saja. Ya, itu kira-kira. Ya, berikutnya dari tugas mengawal rencana tata tanam atau RTT sehingga bisa terpenuhi ke seluruh anggota. Nah, sekarang ini akan berimbas pada siapa anggota itu. Nah, siapa anggota itu, siapa pengurusnya, yang boleh mengurus siapa, bagaimana memilih pengurusnya, bagaimana menempatkan petugasnya, bagaimana menghidupi lembaga itu. Nah, ini akan berimbas pada namanya aturan main. Harus ada aturan main. Kalau nggak ada aturan main, ini akan mengacaukan. Ada yang bukan anggota mengaku anggota. Nah, ini anggota ini ada kriterianya, dan kriterianya itu ada di peraturan. Ya, ada beberapa peraturan ya. Mungkin silakan dicek di www.hamdan.link. Nanti akan saya sampaikan peraturan itu memang mundur ke Undang-Undang tahun 74 ya. Jadi nanti silakan dicek, karena Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air itu dibatalkan oleh MK, kemudian menerbitkan lagi Undang-Undang nomor 17 tahun 2019. Itu baru muncul dan belum diterbitkan PP-nya, baik PP, permen, dan seterusnya. Maka sementara ini kita masih menggunakan yang tahun 74. Ya, ini harap maklum, karena dan saya melihat memang banyak ya, bukan semuanya, banyak peraturan tahun 74 itu yang masih relevan ya. Jadi bolehlah kita menggunakan itu sebagai acuan untuk menetapkan aturan main dalam lembaga P3A. Ya, kita mulai dari anggota. Siapa anggota itu? Di sana disebutkan bahwa anggota adalah pemilik atau penggarap sawah atau penyakap. Itu kerjasama antar petani ya, yang punya lahan itu memborongkan ke seorang petani yang menggarap, kemudian dibagi 50-50. Tapi ini intinya ada dua, antara pemilik dan
penggarap itu adalah anggota, dan ini seharusnya ini dibedakan ya di administrasinya lembaga P3A. Dibedakan karena masing-masing ini punya karakteristik yang berbeda, yang lain. Pemilik biasanya lebih berkuasa yang pertama, dan juga relatif lebih lama ya menjadi anggota. Kalau penggarap dibandingkan dengan pemilik tentunya beda ya. Yang menyewa itu mau diperpanjang atau enggak itu kan nanti akan berbeda terus. Jadi pemilik ini disendirikan. Pemilik lahan sawah itu dokumen sendiri. Kemudian yang lain-lain, entah itu penggarap, penyakap, itu ada dokumen sendiri. Pemilik ini sudah dikunci. Kemudian ada lagi bengkok ya, tanah bengkok. Tanah bengkok itu tanah untuk memberikan insentif kepada perangkat desa. Ya, jadi bukan perangkat desa. Perangkat desa kita skip, bukan perangkat desanya. Jadi itu adalah tanah bengkok yang membutuhkan air. Nah, itu yang bersangkutan itu adalah anggota, ya, sebagai anggota. Kemudian pengguna air ya, selain untuk padi ya, misalnya ada kolam ikan, kemudian ada kebutuhan yang lain, untuk keperluan yang lain. Dan ini harus didaftarkan karena ada kebutuhan lain ini. Ya, karena ada kebutuhan lain ini mungkin ini perlu dibahas khusus ya. Siapa saja yang menggunakan air mendaftar sebagai anggota karena minta alokasi air untuk kebutuhan di luar tanaman padi. Ya, kita ngomong padi aja udah. Yang pernah tanam padi. Kalau misalnya selain tanaman pangan apalagi ya, misalnya jeruk, apalagi sengon. Ya, ini kan bisa di skip aja ya, sementara disendirikan. Ini sengon ini kan jelas nggak 1-2 tahun ini ya, pasti akan 5 tahun 10 tahun, nunggu panennya lama ini. Nah, jadi lahan sawah dalam ini sawah yang setidaknya tanaman yang satu musim ya, bukan bertahun-tahun ya, satu musim, itu tidak menjadi anggota P3A. Dan siapapun, entah itu perangkat desa, pejabat, atau kiai yang punya tanah ya, itu menjadi anggota di situ. Ya, ini statusnya anggota. Jadi kalau dalam misalnya pemilihan ya, rapat itu sama, siapapun di situ suaranya satu ya, bukan ada pejabat suaranya 3 ya, nggak mungkin. Suaranya satu semuanya. Sama kedudukannya. Nah, ini yang membuat lembaga P3A itu diharapkan mengawal rencana tata tanam, karena semua anggota itu tidak ada yang dominan ya, semuanya sama, suaranya satu. Tidak ada lagi yang setelah anggota itu Pak Polisi juga anggota itu. Ya, itu. Ya, diharapkan dengan seperti itu akan ada tidak membeda-bedakan ya, semuanya punya hak yang sama ya sebagai petani. Itu tujuan utamanya itu. Kemudian tadi masalah anggota ya sudah anggota, kita sudah tahu, lahannya juga tahu. Kemudian pengurus. Nah, ini kalau kita pengurus saja saya sampaikan. Pengurus itu dipilih oleh anggota dalam sebuah pertemuan anggota, rapat anggota yang demokratis, tidak ada rekayasa, tidak ada mobilisasi massa tertentu untuk mendukung tertentu ya. Ini diharapkan ini rekayasa. Tidak ada rekayasa, semuanya adalah kehendak dari petani. Wah, ini tujuan mulia ini. Apakah nanti akan bisa seperti itu? Nah, ini di aturan mainnya harus didetailkan lagi, didetailkan untuk bisa mewujudkan ya, kondisi yang ideal itu.
Ya, nirrekayasa, tidak ada yang intervensi, semuanya adalah dari suara petani, anggotanya. Kemudian disitulah karena perlu ketentuan-ketentuan aturan main, maka ini ada namanya ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Lembaga P3A yang bersangkutan. Ya, apa itu anggaran dasar, apa itu anggaran rumah tangga? Jadi anggaran dasar itu adalah mengatur tentang dasar sekali ya, dasarnya itu adalah aturan dari undang-undang ya, undang-undang ada turunannya itu PP, Perpres, Inpres, Permen dan seterusnya. Itu acuannya itu, jadi tidak di otak-atik. Jangan sampai anggaran dasar itu dirapatkan kemudian dirubah, nggak bisa. Ya disesuaikan sesuai dengan kondisi lapangan, tapi tidak boleh keluar dari substansi dari aturan itu. Nah ini anggaran dasar itu adalah substansi karena mengacunya pada undang-undang yang lebih tinggi, undang-undang peraturan yang lebih tinggi. Nah, anggaran rumah tangga ini terkait dengan pengaturan kesepakatan di dalam lingkup P3A tersebut. Jadi silahkan membuat satu aturan yang ketika disepakati ditetapkan, kemudian dijalankan itu sesuai dengan kesepakatan. Ya, kembali ke anggaran dasar. Tadi sudah disebutkan anggaran dasar itu menyebutkan anggota itu siapa gitu. Kemudian lahan itu seperti apa. Dan yang jelas kalau di ini kan terkait dengan aturan di wilayah ya, di kabupaten atau di provinsi. Aturannya itu HIPA itu wilayah kerjanya di mana. Nah, disitulah anggota-anggota yang berada di wilayah kerja HIPA itu atau P3A. Jadi misalnya yang biasanya yang menjadi daerah layanan irigasi itu adalah acuannya di PU itu aset ya, di mana aset itu berada ya, itu adalah layanan ya, layanan dari irigasi itu. Jadi kadang-kadang memang ada yang tanam bukan padi, tapi ketika ada aset di sana ya dia sebenarnya anggota gitu ya. Ada aset irigasi, meskipun itu tidak bekerja, tidak berfungsi, tapi asetnya masih terdata, berarti itu harus dilayani. Dan ketika itu bukan tanaman padi atau tanaman semusim ya, palawija, misalnya sengon, jeruk, nah itu ya didata anggota saja, tapi bukan menjadi kemudian dialokasikan airnya itu ya, airnya apakah nanti menjadi palawija aja ya, mungkin bisa jadi begitu ya, palawija ya. Ya itu kira-kira. Makanya sebenarnya tidak mungkin ada RTT musim tanam pertama atau MH musim hujan itu 100%. Nah itu nggak mungkin, karena pastinya ada tanaman-tanaman itu. Baik Sobat SDA, sudah disampaikan bahwa dalam anggaran dasar itu sudah jelas ada identitasnya, lembaga P3A apa namanya, kemudian wilayah kerjanya, alamatnya ya, alamat sekretariat. Kalau wilayah kerja itu bisa desa. Kalau misalnya tersier kan berarti ada tersier apa, DI apa. Ya itu. Kalau P3A wilayah kerjanya tersier,
udah jelas wilayah kerjanya adalah tersier apa, DI apa. Tapi kalau wilayah kerjanya itu seperti di Jawa Timur, satu desa satu HIPA, ya bukan berarti wilayah kerjanya HIPA itu di desa, ya bukan. Wilayah kerjanya adalah petak-petak tersier di desa tersebut, nah gitu. Jadi ini harus diperjelas, desa apa loh, petak tersiernya apa gitu. Jadi harus didetailkan. Wilayah kerja petak tersier A, B, C, D, E, F, G. Kemudian untuk membedakan apakah itu tersiernya semuanya masuk di desa, ada yang lintas. Masalahnya ini tersiernya ini ada yang lintas, tidak semua tersier itu masuk dalam desa, ya. Ada yang bahkan melintasi 3 desa karena luas dan kebetulan itu adalah persimpangan desa, karena memang tidak memperhitungkan batas administrasi. Begitu itu potensi satu hamparan taruhlah 150 hektar, langsung di situ adalah satu petak tersier. Desa apapun di situ ya tidak ada masalah, ya, tidak jadi pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis ya kembali lagi hanyalah batas hidrologis. Jadi sepanjang itu secara kontur bisa dirancang irigasi yang efektif, ya itulah kemudian jadilah satu petak tersier. Nah, ketika berbicara wilayah kerja, maka di lembaga P3A yang seperti di Jawa Timur itu HIPA, ya, itu wilayah kerjanya itu adalah petak tersier apa disebutkan, kemudian dalam kurung, ya ini ide saya ya, untuk membedakan bahwa petak tersier itu ada sambungannya apa enggak gitu. Apakah masuk di dalam satu desa itu atau ada yang lintas. Biasanya kalau DI kan ada dalam kurung 1.500 hektar gitu ya. Ya, petak tersier seharusnya melekat luasannya. Jadi misalnya AB1KR, AB1KN ya, kiri kanan itu misalnya. Dalam kurung berapa? Misalnya 120. Nah, misalnya gitu ya. AB1KN 100 dalam kurung 120 hektar. Kemudian wilayah kerja di desa itu misalnya 80 ya gitu. Ketika dibaca sekilas akan menunjukkan ternyata petak tersier ini yang masuk di HIPA ini ya, yang kebetulan adalah batasnya batas desa, ini sekian hektar. Nah, jadi seperti itu lebih memperjelas bagi pembina yang mungkin tidak tahu ya, misalnya kedatangan tamu menunjukkan datanya, ya ini harus tercantum di ADART di semua dokumen ya. Baik itu dokumen, apalagi dokumen ADART ya, dokumen yang di papan-papan itu harus ada. Jika ada satu kerjasama atau apa, melihat skemanya, nah itu sudah langsung tak paham gitu. Ketika yang datang itu adalah program itu daerah irigasi, nah itu adalah bagian salah satu daerah irigasi. Jadi setidaknya di dokumen ADART, anggaran dasar ini ya, itu mencantumkan apa saja petak tersiernya ya, kolomnya. Di petak tersier itu berapa luasan layanannya, kemudian yang masuk di wilayah kerja P3 itu berapa, kemudian dari DI mana. Itu saya pikir itu penting. Kaitannya dengan yang pertama tentunya lebih utamanya memberikan pengertian, pemahaman, informasi itu ke anggota. Nah ini ke semua anggota supaya tahu, saya petak tersier ini dari DI ini. Petak tersier ini itu bukan hanya di desa ini, juga di desa sebelah. Ya, ada satu identitas wilayah kerja. Ya, kalau tadi itu identitas lembaga, nama lembaga, kemudian alamat sekretariat, kemudian pengurusnya ya. Jadi keterangan wilayah kerjanya itu jelas di situ. Ini harapannya kan semuanya baca ya, dan diharapkan juga itu anggota tahu ya, petak tersier ini tuh namanya apa di nomenklatur di data itu. Terus DI-nya apa? Ini yang penting lagi. DI-nya apa? Nomenklaturnya apa? Itu untuk mengawal ya semua program kegiatan ya, baik itu RTT, mungkin ada satu kegiatan yang melibatkan sebuah jalan irigasi tertentu ya, daerah irigasi tertentu,
yang mendapatkan air dari DI tersebut itu yang mendapatkan program. Kemudian satu lagi nih, kablok ya, kabloknya. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Jadi tersiernya ada hektarannya, kemudian yang masuk di desa itu berapa hektar, kemudian kabloknya siapa. Atau kalau tidak ya kablok itu masuk dalam jajaran pengurus dan tertulis di anggaran dasar. Ini penting karena di peraturan ya, mungkin nanti peraturannya bisa dicek di website www.hamdan.link. Kablok itu adalah pengurus ya, harus masuk dalam jajaran pengurus ya. Jadi nanti kalau di papan struktur, di papan-papan ya di sekretariat, strukturnya itu di atas adalah rapat anggota. Di sana ada pembinanya itu kepala desa atau perangkat desa, kemudian pengurus inti, ketua, sekretaris bendahara, kemudian pelaksana teknis ya atau koordinator teknis. Ada yang bilang ini adalah ulu-ulu ya, ulu-ulu atau kablok. Nah, ini macam-macam ini, di beda wilayah beda istilah. Ada yang ulu-ulu itu satu, ada yang ulu-ulu itu banyak. Setiap petak tersier atau dibagi wilayah ya, satu atau dua petak tersier itu satu ulu ya misalnya gitu, atau ulu itu satu, kemudian kablok, kemudian ada lagi yang kablok itu satu tapi kemudian ada sublok sublok. Iya macam-macam, silahkan itu sesuai dengan wilayah aja ya. Jadi sesuai wilayah seperti apa tidak masalah, yang penting fungsinya itu ada koordinator teknis yang di sana menjadi koordinator semua kablok-kablok ya. Ya idealnya koordinator itu ya salah satu kablok yang mungkin ditunjuk ya. Beliau lah nanti yang selalu mengikuti rapat. Terutama kalau rapat teknis itu harus ada pelaksana teknisnya ini. Kalau HIPA ini saya agak ketuanya itu mungkin ya masih ya takutnya nggak paham dengan masalah teknis ya. Masalahnya kan beliau yang diurus banyak ya, nggak hanya masalah teknis ya, ada hubungannya dengan kepala desa, dengan mungkin koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan mungkin camat, koramil, polsek. Nah ini ketua HIPA ini diharapkan bisa hubungan intern dan ekstern ya. Eksternalnya itu juga dibangun ya, komunikasi dengan berbagai pihak. Karena tentu lembaga P3A itu banyak yang berkepentingan. Bukan lembaga P3 ya, air ya, irigasi ya, karena banyak yang butuh air. Sehingga perlu ini memperkuat jejaring dengan instansi-instansi yang mendukung, baik instansi teknis ya, Dinas Pertanian dan PU, maupun dari aspek ketertiban ya, karena kita punya aturan apakah yang melanggar itu nanti bagaimana menindaknya. Nah ini kan harus ada dukungan ya. Ya baik Sobat SDA, itu tadi anggaran dasar ya. Desa blok tersier apa, dapat air dari DI mana, blok tersiernya itu berapa luasannya dan di desa itu berapa. Ini di sana tercantum dan jelas melayani untuk blok-blok tersier itu gitu. Nah kemudian ini masalah pemilihan ya. Diharapkan lembaga P3A itu setiap anggota itu mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama, sehingga diharapkan P3A ini berdaulat. Ketuanya yang terpilih itu legitimate karena dipilih langsung oleh warga petani. Prinsipnya begitu. Jadi semua anggota ini, bayangkan ini semua anggota, ini anggotanya banyak loh. Kalau di desa ini bisa 800 ya, bisa 1000. Nah ini di aturan ada yang bilang bahwa ya bukan hanya di P3 saja, jadi umumnya ya pemilihan itu ya, itu sah apabila dihadiri oleh 50% plus 1 anggotanya.
Nah, ini perlu diketahui juga, ini jangan sampai kemudian aturan itu dipasang dan tidak pernah akan terpenuhi ya. Siapa mau mendatangkan misalnya satu forum dari 800 orang itu misalnya 400 orang, ini kan bukan gampang-gampang ya. Aturan itu harus mikir di lapangannya bagaimana gitu ya. Ya jangan sampai tutup mata ya. Pokoknya gitu ya. Kemudian kalau nggak terpenuhi ya pending gitu ya, sidang ditunda. Nah, ya artinya ada satu klausul yang itu nggak mungkin terpenuhi. Nah, jadi ada pilihan-pilihan untuk bisa, nah, ini pemikiran saya. Secara logika itu bisa demokratis ya, bisa mengakomodir seluruh anggota, kemudian mengurangi rekayasa. Ya kalau aturan seperti tadi rekayasa gampang itu ya. Misalnya orang-orang yang tertentu disiapkan ya sudah orangnya 100 ya, misalnya 150 lah gitu ya, disiapkan orang-orangnya. Yang milih kades kan ya banyak ya, ribuan ya. Orang-orang petaninya itu disiapkan 150, kemudian hanya dari satu pihak. Kemudian setelah ini sudah setelah ditunggu selama 30 menit tidak ada tambah lagi, berarti ini dinyatakan sah ya, sah gitu. Tapi dominasi di situ adalah satu pihak. Ya, ini harus dipikirkan ini ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka ada dua pilihan ya menurut saya. Yang pertama, anggota yang hadir dalam rapat itu harus mewakili dari blok apa gitu. Ini harus imbang ini. Jadi blok tersier apa dengan K-bloknya siapa. Jadi mungkin ada misalnya 5 petak tersier ya, tapi ada 3 K-blok, ada yang dirangkap karena tersier kan macam-macam ya, ada yang luas ya, ada 150, tapi ada yang 2 hektar itu ya udahlah. Yang 2 hektar itu dimasukkan di ini, yes, macam pembagian kriteria S gitu ya. Yang ini setipe ya masuklah di sana, meskipun itu nomenklaturnya petak tersier sendiri, tapi karena kecil dan itu memang bagian dari petak tersier yang sebelahnya yang besar, itu jadikan satu blok. Taruhlah ada 10 wilayah blok gitu ya. Ini pembagian bloknya ini ada di ADRT. Jadi 10 wilayah blok itu harus ada yang mewakili secara seimbang gitu ya. Misalnya 55 gitu ya. Ini harus ditentukan, ini disepakati. Atau 5 kali 10 udah 50 ini. Sudah satu forum sendiri ini 50 ini. Forum 100 itu kayaknya wah ini di mana ya, di apa mau di gedung Senayan itu ya kan nggak mungkin ya. Pasti ada di balai desa itu berapa kapasitasnya itu ya. Dan semakin besar juga tidak efektif kan ya. Ramai sekali, kemudian yang di belakang udah kacau. Sekarang 5 saja dari 10 blok itu sudah 50 peserta. Nah, di absen itu nanti mengisi absennya itu yang hadir Bapak A dari blok 1, misalnya dinamai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Blok 1, kemudian tanda tangan di sana. Jadi ketika dihitung ya semua bloknya terpenuhi, misalnya gitu ya. Kemudian dipilihlah pengurus. Pengurus yang terpilih itu bisa menempatkan K-bloknya ya. Ya seperti membantu menteri lah, seperti menteri gitu ya. Mengambil memilih, oh blok ini kamu ya, blok ini kamu Pak ini, blok ini Pak ini gitu ya. Bisa seperti itu. Atau ada yang terpilih kemudian K-blok-K-bloknya masih tetap, tapi ada yang diganti misalnya. Ya tidak semuanya akan diganti. Ya kalau diganti semua ini malah mencurigakan ini. Ya K-blok ini kan pasti paham dengan situasi lapangan dan itu tidak mudah ya. Ya kecuali kadang-kadang anaknya yang sering bantu bapaknya buka tutup pintu itu. Air. Nah, membagi air itu mungkin ada yang sudah dikader. Nah, itulah. Ya, harus memperhatikan itu ya. Ini masalah teknis ini kalau di lingkup petani ya mohon maaf ini tidak tertulis ya banyaknya ya, yang kebanyakan tidak tertulis. Ini kebiasaan dan kebiasaan itu tidak mudah ditularkan ya, yang tahu itu pasti sudah dikader ya. Kalau di dinas itu bisa aja ya buat SOP dan penggantinya kasih ini SOP-nya, itu udah beres gitu. Tapi kalau di pedesaan ya tidak semudah itu. Karena banyak faktor non teknis yang jauh lebih banyak dari faktor yang teknis ya, ya itu. Misalnya Pak ini ya, ada karakter tertentu yang sulit dituliskan gitu.
Ya seperti itu ya, kira-kira. Nah, kemudian kablok-kablok yang sudah ditetapkan ditulislah menjadi, ya tentunya setelah melakukan pemilihan, tanda tangan ada berita acara pada hari ini terjadi rapat anggota di balai desa apa dengan kesepakatan ini dan kabloknya juga mungkin bisa juga ditentukan sekalian ya kalau mau langsung membahas perubahan ADART. Langsung di sana dirubah ADART-nya, AD-nya dikoreksi, oke, clear. Ada misalnya pergantian kablok, 1-2 kablok aja yang diganti, clear. Kemudian aturan-aturan ditawarkan lagi, apakah aturannya tetap atau ada yang keberatan dengan sebelumnya, ya ditawarkan di anggota, di rapat anggota. Ya mungkin ada 1, 2, 3, clear, tanda tangan, ya berita acara, dan ADART itu nanti akan ditandatangani oleh Bupati sebagai penguat untuk dilaksanakan ya dalam hal misalnya penertiban gitu ya, menertibkan, menegakkan aturan. Nah ini memberikan sanksi dan seterusnya pada pelanggar-pelanggar. Nah itu jadi yang pertama tadi itu adalah pengurus inti terpilih dan kemudian memilih menteri-menterinya ya, kablok-kabloknya itu. Atau ada pilihan lagi, ini ada yang sudah melaksanakan ya model yang akan saya sampaikan ini. Kablok-kablok itu sudah ada pilihannya masing-masing gitu ya. Ada satu blok tersier atau ada satu kablok ya wilayah blok. Itu petani-petaninya berkumpul dan di sana ada kesepakatan dan bahkan ada berita acaranya bahwa telah berkumpul blok ini ya, semua petani ada di situ. Ya kalau satu blok mungkin masih bisa ya mengcover, atau ya sudah kalau blok ya semacam musyawarah kan ya, nggak perlu pemilihan sidang. Musyawarah, sepakat, dan juga ada tokoh agamanya di sana, ada saksi lah ya, ada saksi, ada mungkin yang dituakan menyaksikan juga. Kemudian kablok-kablok ya dan beserta mungkin 3-4 orang dari wilayah bloknya itu dikumpulkan di satu titik di balai desa misalnya atau di sekretariat HIPA. Waduh ini kalau sekretariat HIPA ini udah HIPA yang sangat HIPA maju sekali ya, HIPA yang maju nih punya aula. Kumpulkan semua utusan dari blok-blok tersier yang sudah terpilih kabloknya, kemudian diiringi dengan wakil-wakil ya. Ya dihitung itu nanti muat berapa ini pendoponya itu. Ya, ini harus berarti ada di sana ada terbitlah aturan untuk menertibkan prosedurnya ini diperbaiki ya. Ya itu ya kira-kira. Jadi dari pertemuan itu seperti pleno, pertemuan masing-masing blok itu misalnya ada 10 blok bertemu di pendopo dan di sana terpilihlah ketua P3A A, B, C misalnya ABC. Akhirnya ketuanya terpilih dan kablok-kabloknya sudah terpilih, yang memilih bahkan petani-petaninya sendiri gitu ya, nggak pusing ininya. Artinya apa? Ketika kablok itu dipilih oleh anggotanya, berarti sudah ketua P3A ini aman itu. Sudah dipasrahkan ya, sebagian kewenangannya itu bisa dipasrahkan karena jelas kalau ada apa-apa itu kabloknya itu dipandang ya di bloknya sana itu. Ada saluran yang disedot jadi pompa. Kabloknya diutus untuk menindak. Ya pasti di sana udah di backup banyak orang lah, karena dulu dia dipilih oleh banyak orang itu. Seperti itu kira-kira proses-proses organisasi itu juga memperkuat lembaga ya, menegakkan aturannya juga lebih kuat, menertibkannya itu, jadi sehingga setiap anggota itu menerima haknya ya, dan juga menjalankan kewajibannya. Dan ini adalah apa ya, minimal ya. Fungsi P3A itu begitu. Proses-prosesnya ya sudah rekayasa, kemudian petaninya nggak tahu menahu, kalau ada apa-apa masih keluar uang ya, selain uang yang sudah resmi ada yang uang yang nggak resmi.
kayaknya yang begini ini nggak fungsi P3A-nya itu ya. Itu sudah, apalagi kalau rekayasa itu berarti P3A itu sebenarnya hanya stempel aja. Dah itu nggak ada itu P3A-nya itu. Secara fungsi itu nggak ada. Ya itu kira-kira. Baik, kita selanjutnya mengenai aturan. Ini sangat penting ya. Aturan yang paling penting adalah bagaimana menghidupi lembaga ini yang tidak bisa dikesampingkan. Ini kaitannya dengan iuran yang sudah terjadi biasanya ya, ini yang saya tahu ya. Biasanya petani itu bayarnya ke Kablok ya. Panen bayar ke Kablok. Malah ada yang nggak bayar ya. Biasanya di hulu ini nggak bayar karena ngapain bayar, tendang batu aja udah air masuk gitu ya, ada yang gitu ya. Yang ini mungkin lain lah ya. Kita asumsinya semua petani itu bayar di Kablok, kemudian tulisannya tidak ada setiap hektar 60.000 ya kalau panen. Ya sudah, hanya kebiasaan, jarang ya yang dituliskan di anggaran dasar anggaran rumah tangga ya. Dalam hal ini adalah anggaran rumah tangga ya, bagaimana menghidupi rumah tangga lembaga itu gitu. Ada yang dapat air berarti kalau panen sekian persennya masuk HIPA ya, masuk P3A ya, ada yang begitu ya. Per setiap panen di NTT dulu itu ya, di P3A yang cukup maju itu setiap 10 black ya, hitungannya kan black ya, itu satu blacknya untuk P3A ya, karena kalau tidak ada air ini enggak ini ya. Memang namanya produksi pertanian itu biayanya itu ada sabta usaha tani tadi itu 5 yang on farm itu ya, bibit beli, pupuk pestisida beli ya, tenaga untuk pengolahan beli, airnya ya bayar iuran. Ini memang begitu ya. Ya ini ada aturan yang tidak tertulis. Ini diharapkan ini ditulis di anggaran rumah tangga itu. Harus ditulis ya. Apapun itu disepakati, bagaimana tidak ada yang keberatan, oke, teken tanda tangan. Itu tertulis di P3. Ada aturannya sehingga nanti apa? Ada hitung-hitungannya. Bisa mencantumkan rencana anggaran pendapatan. Ya biasanya kan ya, kalau selengkapnya kan rencana anggaran pendapatan dan belanja P3A misalnya ya, RAPBP. RAPBP. Nah, ini kan seharusnya ada itu rencana anggaran pendapatan dan belanja. Ya, bukan hanya belanja aja yang direncanakan, tapi pendapatannya bisa direncanakan gitu. Dari mana? Dari perhitungan rumus tadi itu ya, rumus RTT misalnya kalau berbasisnya lahan yang diairi ya, berarti kan ini ada rencananya RTT-nya itu berapa hektar itu yang diairi, misalnya MH 95%, nah dari lahan-lahan itu ya, MK 1 50%, MK2 25%. Nah, ini sudah dihitung, ini bisa dihitung. Taruhlah kita ambil padinya aja. Nah, misalnya dihitung padinya aja, kemudian palawija berapa. Nah, ini sudah jelas hitungannya ya, bukan ngarang. Rencana anggaran pendapatan itu ada, kemudian rencana belanja, nah ini juga harus ada itu. Ya biasanya belanjanya dulu ada, tapi kemudian pendapatannya bingung. Pendapatan dari mana, nggak ada, kosong sama sekali. Ya jadi belanjanya tentunya sudah dihitung, dipetakan mana-mana saluran tersier yang itu harus dibangun pasangan ya nggak semua. Ada yang bilang kalau semua ya berapa juta, kemudian pemeliharaannya bagaimana kan gitu ya. Jadi nggak semua saluran itu di tersier itu dijadikan saluran pasangan ya. Ya contoh, ini saya juga kurang paham, ini contoh yang saya dapat dari informasi dari bapak-bapak ya, itu misalnya saluran yang ada di atas tanah ya, ini kalau hanya tanah aja ya kan nggak mungkin ya.
atau misalnya dipadatkan, ya orang mau ngambil gampang-gampang aja ya. Tinggal bambu kecil dicobloskan itu udah dapat itu. Terlalu gampang ya, kalau orang udah kering ya, waduh, punya saya kering, airnya masih besok, ya cobloskan aja itu bambu kecil itu. Nah, ini rawan terhadap hal semacam itu. Yang kedua, rawan terhadap misalnya longsoran. Misalnya di satu wilayah yang genting itu sering longsor atau poros ya. Tanahnya itu poros, kalau lewat ambles semuanya. Air hilang di situ. Nah, itu maka di satu-satu saluran di lokasi-lokasi tertentu itu harus ada pasangan. Nah, itulah kemudian dianggarkan dan kapan bisa tercapai, semuanya bisa dan itu prioritas ya, harus prioritas. Kemudian juga mengakses dana desa ya, harus dialokasikan. Ya, komunikasi dengan kepala desa, ikut musdes, musyawarah desa ya. Karena ini adalah kebutuhan petani adalah warga desa. Dan kepala desa juga itu misinya untuk menyejahterakan warga desa. Nah, seperti itu, jadi harus diakomodir di musyawarah desa dan kemudian dianggarkan ya, berapa anggarannya, kemudian dari P3A berapa. Ya itu yang seharusnya dilakukan. Ya, mudah-mudahan ini tentunya banyak ya. Saya ini hanya memberikan informasi kepada yang belum melakukan hal itu ya, atau mungkin yang mungkin ya gini, yang mungkin dilakukan apa untuk ke arah P3A yang berfungsi gitu ya. Namanya lembaga kalau nggak fungsi ya buat apa gitu ya. Ya, tapi meskipun masih belum ya, itu tentu kita harapannya ke sana ya, harapannya menuju ke sana ya. Dan yang dituju itu jelas, sudah sangat gamblang arahnya ke sana, dan kendala-kendala yang ada sekarang mungkin belum bisa ke arah sana. Nah, itu proses ya, itu ya, proses. Jadi ada yang waduh, ini kendala ini kayaknya berat sekali ini ya. Gimana caranya cari akal supaya ini bisa diatasi. Nah, tentunya sudah terpetakan ini dibeginikan ya, seperti itu ya. Tadi beberapa ya sekilas tentang penetapan aturan ya ADART. Yes, beberapa kali barangkali sudah saya sampaikan ya, setelah berita acara pemilihan pengurus beserta jajaran, kemudian mengkaji ulang ADART, aturan mainnya, kemudian disahkan oleh bupati, dan itu menjadi dan ada yang terbalik ya, ada yang perlu notaris ya. Ada program, misalnya ada program menyaratkan ada notarisnya menyaratkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang tekan bupati. Nah, ini kebalik, sebelum tekan bupati itu kemudian direview oleh dinas terkait ya, dikonsultasikan dengan juru, dengan dinas ya. Ya, mungkin perlu rapat lagi atau bagaimana ya. Nah, ini biasanya kebalik, dan sebenarnya begini, saya paham ya, program-program tertentu mensyaratkan itu sebenarnya didorong untuk semua itu terdaftar legal gitu ya. Tapi kita ini sebenarnya pengennya itu nggak legal semuanya. pengennya enak, ketika butuh baru dilegalkan. Biasanya seperti itu. Jadi ya sama-sama ya, jadi seharusnya itu diwujudkan ya berdasarkan
berdasarkan inisiatif ya, punya etikat baik untuk ini HIPA ini harus punya payung hukum yang kuat untuk bisa melaksanakan fungsinya. Nah ini seperti itu, seperti SDA. Jadi ada yang ditekan baru muncul, ada yang muncul dari kesadaran. Yang jelas harus itu ya, mau kesadaran mau nggak sadar harus seperti itu. Harus ada proses-proses organisasi, proses-proses legalisasi. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, satu hal ini yang lebih detail lagi ya. Kalau tadi itu menghitung rencana pendapatan itu dari kesediaan ya. Ini sebenarnya tawar-menawar harusnya. Ini pengurus ini sudah menghitung ya, ini tugas pengurus. Pengurus itu sudah menghitung kira-kira di wilayah kerjanya itu butuh berapa saluran tersier yang seharusnya, yang prioritasnya karena kondisinya tadi itu ya, ada yang poros, ada yang tanahnya di atas, salurannya di atas lahan, ada yang rawan longsor dan seterusnya. Itu yang prioritas harus pasangan tapi belum, itu berapa. Nah, dan untuk memenuhi itu kira-kira kapan bisanya, kan seharusnya kan lebih cepat lebih baik, dan kemudian dianggarkan. Nah, kemudian dari anggaran itu ya, mungkin semacam AKNOP itu ya, angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan. Yang jelas kalau sudah ada berarti ada pemeliharaannya kan ya, nggak mungkin kan dia akan terus kokoh berdiri sampai kapanpun kan nggak mungkin ada. Nah ini AKNOP-nya ini sudah ada itu, kita butuh sekian loh per tahun itu gitu, atau untuk pemeliharaan, untuk 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 rekonstruksinya itu butuh sekian. Jadi tahun ini sudah dianggarkan sekian untuk konstruksi ya, ada saluran yang seharusnya ada pasangannya, ada yang pemeliharaan, ada yang mungkin ada bolong-bolong itu harus ditambal dan seterusnya. Itu sudah ada angkanya di sana, dan angka itu dibawa ke rapat anggota untuk menghitung berapa kesediaan ya di rapat anggota itu membahas ADART. Ketika sudah tawar-menawar mentok sekian bisanya. Nah ini kekurangannya kan berarti harus ada upaya lain ya, baik dari itu ya dana desa harus ya komunikasi dengan kepala desa ya, dan kemudian sumber lain lah itu ya. Jadi dalam hal petani atau lembaga P3A tidak mampu, ini bisa mengajukan ke pemerintah yang di kewenangan itu ya. Kalau misalnya kabupaten ya minta ke kabupaten, misalnya dia di DI yang provinsi ya minta di DI provinsi ya. Nah ini harus kalau petani kayaknya bisa ya. Ya ada yang bisa, tapi kebanyakan ya berat ya menghitung AKNOP ini. Inilah harus ada pendampingan ini. Apakah juru mampu ya mendampingi ini. Kalau ada program itu ada TPM ya. TPM itu harus mampu ini. Harus mampu ya beliau direkrut untuk mendampingi dari segala hal, dan ada hitung-hitungannya. Kita ini butuh tahunannya segini loh. Nah ini muncul angkanya itu ya, angkanya muncul, dan bagaimana caranya itu ada alternatif solusi. Baik Sobat SDA, satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu belanja untuk honor pengurus. Ya itu penting sekali. Jangan sampai mereka sudah kerja banyak waktu untuk mengurus lembaga P3A, banyak waktu untuk berkoordinasi berbagai instansi, tapi tidak ada insentif. Nah ini kan juga kasihan mereka, harus ada insentif atas jasa-jasanya sehingga mereka karyanya itu terus meningkat. Nah itu untuk memberikan manfaat. Ya, gaji pengurus dan juga termasuk gaji kablok. Kita tahu memang kablok kerjanya itu tidak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam. Waktu malam hari harus giliran, dia juga malam-malam turun ke sawah. Jadi memang kablok itu kerjanya ekstra dan memang kerja di lapangan. Jadi wajar kalau misalnya porsi untuk kablok itu besar.
Jadi misalnya taruhlah 60% atau 70% ya, 60, 65, 70. Itu misalnya disepakati ya tidak masalah K-Block porsinya besar. Karena memang tenaga pikiran waktu itu besar sekali ya yang harus diemban oleh K-Block. Asalkan disepakati, kemudian tidak ada lagi setelah honor itu sesuai dengan kesepakatan, tidak ada lagi honor-honor di luar itu. Nah, itu yang sangat penting. Jadi tidak ada lagi ada titip-titipan amplop yang disampaikan ke K-Block di luar kesepakatan. Tidak masalah pendapatan K-Block besar, tapi sudah ada kesepakatan. Semuanya menyadari memang K-Block kerjanya keras sehingga mendapatkan banyak, tapi semuanya tahu ya berapa pendapatan K-Block dan semuanya ikhlas karena itu memang kerja keras. Itu kira-kira komponen-komponen biaya ya, anggaran untuk nanti direncanakan dalam program kerja. Ya, setelah ada rencana anggaran untuk belanja, kalau pendapatan tadi sudah, jadi pendapatannya sudah dibahas berapa. Nah, sekarang rencana belanjanya juga sudah ada pengeluaran rutin ya dari Aknop dan juga honor pengurus, dan juga nanti pengeluaran yang lain ya, belanja yang lain ya. Itu salah satu yang penting yang sebagai contoh untuk dialokasikan dan disepakati bersama sehingga tidak ada prasangka, semuanya terbuka, saldo itu kemana saja pengeluarannya dan semuanya menerima. Ya, itu semuanya menerima. Itu lembaganya akan berjalan dan akan lebih solid baik pengurus maupun anggotanya. Ya, kira-kira begitu Sobat SDA. Demikian tadi sudah kita sampaikan berbagai hal tentang P3A ya, fungsi yang paling minimal ya, yang pemula itu yang harus dipenuhi sehingga dikatakan bahwa P3A ini berfungsi, bisa menjalankan peran dan fungsinya. Ya, mungkin tidak sederhana ya, makanya ini ya masalah-masalah mendasar ini belum teratasi kayaknya ya berat ya. Kalau misalnya taruhlah ada gelombang petani-petani muda yang mau ya berkiprah ya, memanage lembaga-lembaga ini, memanage dokumen-dokumen dan juga program-program ya rencananya itu. Apalagi dengan misalnya memanfaatkan IT, wah itu sangat bisa itu ya. Ada petani-petani milenial ya. Di kelompok tani tentunya juga dibutuhkan itu untuk dalam hal usaha tani. Kemudian ada marketingnya, yang marketing online misalnya ya, produk sayuran. Kemudian kolaborasi misalnya dengan Gojek, Grab ya, antaran-antaran itu ini kan ya, sangat bisa ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Kalau yang terakhir tadi itu sudah kelasnya sudah mungkin advance ya. Ini tadi kita membahas pemula ya, minimal seperti itu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran silahkan disampaikan di email sda@hamdan.link atau Twitter @hamdaninami. Baik Sobat SDA, terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga lingkungan. Dan salam SDA.